Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan pertemuan perkuliahan dan dapat diberikan nikmat iman dan kesehatan. Tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada mahasiswa saya mata kuliah Hukum Persaingan Usaha, saat ini kita lanjutkan materi kita terkait mengenai perjanjian pelaku usaha dengan pihak luar negeri yang dilarang berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam perjanjian pelaku usaha dengan pihak luar negeri yang dilarang berdasarkan pasal 16 Tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ini saya bahas tentang pelaku usaha dan pihak luar negeri. Selanjutnya kewenangan pemeriksaan pelaku usaha dan pihak luar negeri. Selanjutnya implikasi pelaku usaha dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi setiap pelaku usaha selalu ingin mengembangkan usahanya ini semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidangnya. Ya. Jadi kondisi tersebut ini memaksa setiap pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja dan daya saing, tentu melalui inovasi dan efisiensi untuk mengungguli persaingannya. Sebagai konsekuensi keberhasilan hal tersebut, pelaku usaha akan memperoleh posisi dominan atau memiliki market power, ya, atau kekuatan pasar di pasar bersangkutan. Kalau kita lihat dalam pelaku usaha dan pihak luar negeri ini, tentu pelaku usaha adalah setiap orang yang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, ini melalui perjanjian penyelenggaraan sebagai usaha dalam bidang ekonomi. Di persaingan usaha, ini tidak hanya terjadi antar pelaku usaha di dalam negeri, tetapi juga dengan pelaku usaha di luar negeri. Ya. Jadi bahkan banyak pelaku usaha asing yang berinvestasi di Indonesia. Jadi untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ya, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, ya. Jadi kegiatan yang dilarang, posisi dominan, jadi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi memiliki aturan-aturan pelaksanaan. Ya. Ini seperti ya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 ini tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini pelaksanaan ketentuannya adalah pasal 28 ayat 3. Selanjutnya ada yang kedua, itu peraturan pemerintah nomor 57
tahun 2010 ini tentang penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, ya, dan persaingan usaha tidak sehat. Ini pelaksanaan ketentuan ini pasal 29 ayat 2, ya. Selanjutnya ada keputusan Presiden nomor 75 tahun 1999. Ini tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 280 ya tahun 2008. Ini tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ini pelaksanaan ketentuan di pasal 34 ayat 1, ya. Jadi pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini adalah yang pertama itu bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua, bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat. Jadi efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Yang C, yang ketiga, bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Ya. Selanjutnya, bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama berdampak pada timbulnya posisi dominan tersebut. Ini terjadi antara lain karena adanya penggabungan peleburan beberapa perusahaan yang telah mempunyai pangsa pasar sebelumnya atau adanya kerjasama dua perusahaan atau lebih sehingga pendirian beberapa perusahaan tersebut dapat berakibat negatif ya pada persaingan usaha yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Jadi karena dapat menimbulkan integrasi horizontal yang berakibat pada adanya kekuatan kontrol pada pasar yang bersangkutan. Jadi sehingga berefek pada tereduksinya persaingan usaha yang tidak adanya lagi dorongan bagi pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dalam upaya memenangkan persaingan usaha tersebut. Ya. Termasuk dalam perjanjian pelaku usaha dengan luar negeri. Ya. Jadi pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menyebutkan definisi perjanjian yaitu suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha ini untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis ya. Jadi pengertian ini tidak dapat jauh berbeda dengan pengertian perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan ya. Jadi yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing bersepakat ya akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut. Nah, tapi di dalam perjanjian pelaku usaha yang menimbulkan hal negatif dalam pasar-pasar dan merugikan para pelaku usaha lain,
Ini tentu bertentangan dalam perjanjian tersebut.